bisa sekali saja nih, langsung selesai. Tapi untuk Intan, tidak. Karena kita harus memisahkan dulu batu-batu yang besar, pasir-pasir yang besar, ke satu tempat, terus kita harus dudukan lagi ngulang. Ya mau gimana lagi? Ya harus cukup. Karena istri kita kerja juga. Cuma yang penting kan kita kerja ini mendapatkannya itu yang halal. Belum ada hasil, jalan ya dulu. Tapi anak-anak sejauh ini ada sekolah semua, Bu, atau enggak? Putus sekolah. Indonesia, negeri dengan kekayaan alam yang melimpah. Salah satu buktinya ada di Pulau Kalimantan yang menjadi cerita Indonesiaku kali ini. Perhatian kami tertuju pada Kalimantan Selatan. Sudah sejak abad ke-16, daerah ini menarik perhatian karena tambang intan yang dimilikinya. Intan, inilah batu mulia dengan tingkat kekerasan paling sempurna di muka bumi. Ketika minat pada batu mulia jenis lain hanya sekedar musiman, pamor intan tak pernah hilang di telan zaman. Karena nilai yang begitu tinggi, intan memang tidak pernah lekang oleh waktu. Namun kabarnya banyak warga yang hidup di wilayah penghasil intan terbesar di Indonesia, yaitu Martapura. Jauh dari kata layak, bahkan cenderung memprihatinkan. Mengapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Pemirsa, selengkapnya di Indonesia kali ini. Martapura adalah wilayah penghasil intan terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Wilayah ini menjadi lumbung intan Kalimantan karena produksi intannya mencapai lebih dari 25.000 ton setiap tahunnya. Perjalanan tim Indonesiaku kali ini membawa saya menuju ke desa Pumpung di kota Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Walau sering digadang-gadang sebagai wilayah dengan kandungan intan terbesar di muka bumi, nyatanya intan tak selalu membuahkan cerita bahagia, terutama bagi kehidupan para penambangnya. Di desa Pumpung ini, saya berhasil menemui beberapa penambang intan tradisional. Siapa sangka, di balik kemilau yang begitu memukau, ternyata para pencari intan adalah orang-orang kecil yang berjuang mengubah peruntungan. Ya pemirsa, jadi memang ketika berbicara tentang lubang tambang intan, ada lubang tambang intan modern dan juga lubang tambang intan tradisional seperti ini. Dan biasanya kalau menggunakan lubang tambang tradisional seperti ini, memang kita mengandalkan tenaga banyak orang. Dan di bawah sini ntar ada 12 orang ya Pak ya? Iya. Kita pengen lihat bagaimana aktivitas mereka, ikuti saya. Dan peraturannya harus pakai topi sebelum masuk ya? Iya, sebelum masuk. Baik, itu peraturan dari mereka. Kalau tidak, pamali katanya. Mali kata orang Bari, itu orang dulu. Sini Pak, sekarang Pak. Iya. Yuk. Sejak tahun 1950, lubang-lubang tambang di desa ini sudah menjadi ladang mata pencaharian bagi ribuan penambang di Martapura. Memasuki lubang tambang yang vertikal seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Hujan membuat lubang kian licin dan berbahaya. Dengan alat keamanan dan penerangan seadanya, saya memberanikan diri untuk masuk, sembari berharap tak akan terjadi apa-apa pada kami di dalam lubang ini. Udara di bawah lubang cukup bersahabat karena tidak terlalu dalam. Beberapa lubang dapat mencapai kedalaman 50 meter. Perlahan tapi pasti, saya mulai memijakan kaki ke dalam lubang tambang. Setiap 1 meter diisi oleh setidaknya 1 orang penambang. Lubang ini hanya terdiri dari 12 orang penambang. Artinya, lubang ini hanya berada di kedalaman 12 meter. Lembab dan basah menjadi teman setia para penambang saat musim hujan. Penambang yakin lubang ini aman walau tanpa kayu penyangga. Hanya rumput yang menahan air agar tak masuk. Dengan wadah kecil inilah harapan mereka gantungkan. Penambang bekerja selama berjam-jam setiap harinya demi mengangkat tanah yang tak pasti ke permukaan lubang. Saya melangkah semakin dalam dan akhirnya tiba di dasar lubang. Inilah ruangan sempit para penambang inti untuk menggali tanah yang diharapkan mengandung intan.
Di tempat basah, kotor dan sempit inilah Intan diperkirakan sembunyi. Walau sudah menambang selama puluhan tahun, tak ada satupun penambang paham di mana intan-intan ini sesungguhnya berada. Jadi pemirsa, sebenarnya tidak ada yang berbeda antara tambang emas sama tambang intan seperti ini. Cuma perbedaan yang kelihatan itu adalah ketika kita berbicara tentang tambang emas itu ada jalur urat. Ya, jalur Urat masih ada ya, tapi kalau tambang intan nggak ada sama sekali. Jadi memang sulit untuk diketahui di mana intan itu berada. Iya, sulit. Saking sulitnya intan dicari, mereka pun menjual apapun yang mereka ambil dari sini. Termasuk kalau tidak ada intannya, mereka ngejual tanahnya, pasirnya, hingga batu-batuannya. Iya. Batu berharga ini diperkirakan terbentuk 540 juta tahun lalu pada suhu 4000 derajat Celcius di dalam perut bumi. Karena itu, seorang peneliti Amerika Serikat memprediksi posisi intan berada pada kedalaman 3 km di bawah permukaan tanah. Berdasarkan asumsi itu, secara logika, tidak ada seorang penambang pun yang akan menemukan intan dalam jumlah banyak tanpa alat yang memadai. Terus kalau kerja kayak gini, ngerasa gak sih Bang, cukup gitu buat kebutuhan sehari-hari? Padahal kan kerja udah keras nih, cuma lubang 2 meter segini nih lebarnya itu seperti apa Bang? Ya memang nggak merasa cukup Bang kita. Kalau memang ya kita ambilkan di sini kan, nggak merasa cukup. Cuma ya mau gimana lagi, ya harus cukup. Karena istri kita kerja juga, kita kerja. Cuma yang penting kan kita kerja ini mendapatkannya itu yang halal lah, yang utama dulu. Nah, yang itu artinya ada sedikit-sedikit kita bagi-bagi lah. Nah, sama anak istri itu, sama teman-teman, kalau memang ada hasilnya. Kalau nggak ada, hasilnya biasanya berapa Bang? Kalau misalnya terkecil atau terbesar deh, tadi katanya pernah sempat 400.000 bulan kemarin ya, benar gak sih? Ya benar. Tapi dibagi-bagi lagi ke 12 orang? Dibagi lagi 12 orang, itu cuma 15.000 aja satu orang. 15.000 satu orang untuk 1 bulan kemudian? Iya, 1 bulan kemudian sampai itu dapat lagi? Iya, sampai dapat lagi, itu cuma 15.000. Cerita kayak gitu ya, saya kira? Enggak lebih, itu bukan enggak benar, lebih benar itu. Ceritanya saya sendiri yang bagi, uang saya sendiri, intannya saya sendiri yang jual. Terus bagikan sama teman-teman 15.000. Harapannya dari kerja seperti ini kayak gimana Mas? Harapannya kita kan mau bikin rumah tangga, kalau ada yang dapat yang besar ya. Nah, kalau ada yang dapat yang besar itu kita bikin rumah tangga yang seperti orang juga lah. Nah, terus naik haji untuk menyekolahkan anak. Artinya harus ada perhatian yang lebih dari pemerintah. Nah, harus ada. Sebenarnya memang harus ada Bang untuk. Selama ini belum ada sama sekali. Sama sekali belum ada perhatian pemerintah. Bergeser ke lokasi lain, suasana penambangan intan tampak berbeda. Di tempat ini, para penambang menggunakan mesin untuk mencari intan. Suara mesin dompeng menjadi tanda eksploitasi besar-besaran intan di desa Pumpung Martapura. Dengan mesin ini, hasil penambangan bisa 5-10 kali lebih besar. Itu sebabnya, tak sedikit penambang tradisional yang beralih menggunakan mesin modern ini. Baik dari lubang tambang tradisional maupun modern, intan harus kembali didulang. Sebelum didulang, tanah yang mereka dapatkan harus dibersihkan terlebih dahulu agar memudahkan pendulang mencari intan. Mendulang intan membutuhkan konsentrasi yang penuh karena intan sulit terlihat dengan mata telanjang. Berkali-kali saya harus memutar-mutar alat dulang dengan penuh konsentrasi. Udah 1 jam kita begini pemirsa. Ternyata memang kalau untuk mendulang intan tuh berbeda dengan mendulang emas. Kalau mendulang emas mungkin kita bisa sekali saja nih, langsung selesai. Tapi mendulang intan tidak, karena kita harus memisahkan dulu batu-batu yang besar, pasir-pasir yang besar ke satu tempat, terus kita harus mendulang lagi ngulang. Dan ini belum tentu dapat. Setelah menunggu lebih dari 2 jam, akhirnya kami berhasil mendapatkan intan. Intan dengan berat kurang dari 0,1 gram ini membuat bahagia para penambang. Karena sudah sekitar 1 bulan mereka tidak mendapatkan intan. Ini mah cuma sekecil ini aja dapetnya Pak? Iya. Hari ini lumayan pemirsa. Bisa lihat nggak? Kelihatan? Pak, saya juga takut juga memegang. Intan sekecil ini diperkirakan akan laku terjual dengan harga sekitar Rp400.000. Uang sejumlah itu
masih harus dibagi 12 orang. Bersihnya, satu penambang hanya mendapat kurang dari Rp40.000 saja. Intan mentah dari penambang biasanya langsung dibeli pengepul dengan harga mulai dari Rp10.000 hingga Rp500.000, tergantung dari ukuran karat intan yang didapatkan. Di desa Pasayangan inilah intan diolah dan berubah nama menjadi berlian. Setelah menjadi berlian dengan potongan persegi di tiap sisi, intan menjadi lebih bernilai. Tingkat kejernihan, ukuran, warna, dan proses pemotongan menjadi penentu harga berlian. Kualitas berlian Martapura sebenarnya lebih baik dari Afrika Selatan. Namun kualitas potongan yang masih sederhana membuatnya kalah pamor di pasaran. Berlian yang baik setidaknya memiliki 56 segi. Proses pemotongan menjadi penentunya. Mula-mula, intan sekecil ini dibelah menjadi beberapa bagian. Kemudian, intan mulai dibentuk menjadi berlian dengan roda penghalus yang disebut dengan skive. Alat ini sudah diciptakan sejak tahun 1456. Roda penghalus biasanya dilapisi dengan serbuk intan yang lazim dipakai pengrajin Indonesia. Semakin banyak seginya, semakin cantik pula berliannya. Usaha pembentukan berlian seperti ini dinamakan cutting. Setiap pengrajin hanya mendapat upah paling banyak Rp100.000 tergantung tingkat kerumitannya. Serupa dengan para penambang, warga desa pengrajin intan ini juga bernasib sama. Mereka jauh dari sejahtera. Bukan hanya masalah intan yang akan diolah jumlahnya terbatas, kehadiran orang asing yang langsung membeli bahan mentah pada para penambang dan pengepul membuat pengrajin semakin merana. Kurangnya kebijakan dan peran pemerintah dalam melindungi warganya menjadi awal kegagalan desa ini menjadi sentra pengolahan berlian ternama. Di sini nggak ada peraturan untuk membatasi itu. Oh, nggak ada peraturan? Nggak ada peraturan dari pemerintah bahwa orang asing itu datang ke sini, dia untuk beli intan tuh dari pemerintah nggak tahu dia datang ke sini untuk beli intan. Datangnya ke sini kan cuma mau turis aja, iya. mau wisata. Tahu-taunya kan dia ke sini cuma beli intan. Dia bikin berliannya langsung di luar negeri sana. Langsung di luar. Jadi dia bawa mentah dari sini, nggak dibikin di sini. Jadi teman-teman kayak nganggur gitu ya? Kayak nganggur sini, banyak yang nganggur. Karena kan sekarang kita didatangi oleh orang luar, orang asing yang merusak harga standar di sini kan dirusaknya. Karena dia berani beli lebih tinggi. Jadi mungkin pemerintah bisa mengatur harga itu.